Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah wa aftah alaina min ladunka ilman kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi toha syaidil kaunaini wajadil hasaini abil babuli wal qasimi rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khairi ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah majlis manaqib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkeun puja jeung puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudrahnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan rutinan bulanan. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqomah menjalankan thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, menjalankan segala amaliyah-amaliyah yang telah ditetapkan oleh guru mursyid kita, yaitu pengarsa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, para salafus saleh dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Semoga senantiasa semuanya ada di dalam syafaatnya sejak dari dunia sampai akhirat nanti. Dan tidak lupa marilah kita sampaikan salam kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirrah. Semoga Allah tambahkan kemuliaannya kepada beliau dan juga seluruh keluarga besarnya yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah, dan semoga para putra putrinya khususnya pengarsa Umi Yoyo senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga urang sadayana anu ngajadikeun murid-muridna sehingga jadikeun murid anu bener. Murid jadi lain jadi murid, ya sadelah murid jadi. Jadi nu di papatahan ku mengersa Abah ka diri urang
kita harus jangan sampai berkhianat kepada diri kita sendiri. Ya. Nyaho bener tapi tidak bener. Apal salah tapi pagawean milampa salah. Nyaho hirup di dunia mualana tapi hayo hudag-hudag dunia tungtungna. Apal maut teh ngadodoho tapi asok di poho. Apal rezeki teh geus aya nu ngatur tapi sok sieun kabiakeun batur. Apal papasten hade goreng teh ti Allah tapi kabatur wani nya salah. Apal kabeh oge ukur titipan tapi osok ngaku. Nyaho tahu surga itu tempat kenikmatan tapi kelakuan malah menjauhi daripada penghuni surga. Tahu neraka itu adalah panas tapi laku lampah senantiasa mendekat kepada api neraka. Inilah nasihat dari yang harus senantiasa kita sadari. Maka pada malam hari ini Abah ingin menyampaikan karena berkaitan, insya Allah malam hari ini manakib ini adalah berkaitan dengan peringatan 7 bulan daripada putranya Kang Cece. Ya, yang sekarang baru berusia 7 bulan di dalam kandungan. Nasihat ini sengaja Abah baca adalah judulnya nasihat kepada diri. Biar diri kita tahu diri. Kemarin kita sebelum Abah melari masuk ke dalam bab membahas tentang 7 bulan, angka 7 itu penting. Tapi sebelumnya sebagai penutup dari pengajian kita sebelumnya biar tidak nanggung, bahwa kita malam hari ini insya Allah mengkhatamkan hanya 5 menit saja bab sholat, ya, bab ibadah tadi. Secara syariat sholat itu adalah ad-du'a. Dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholat ad-du'a. Jadi sholat itu adalah doa. Maka kenapa di dalam sholat kita baca doa, Rabbighfirli warhamni wazburni, terus warzuqni wahdini wa'afini. Tuh, artinya nggak usah banyak doa di dalam sholat itu, segala kebutuhan kita sudah lengkap. Mohon ampun, minta disayangi, minta dirubah nasib, mau dinaikkan, warfa'ni, wa'afini, minta hidayah, minta kesehatan, minta rizki. Sholat secara syariat. Sholat secara tariqat adalah as-sholatu lidzikri. Sholat secara tariqat adalah zikir. Zikir itu adalah dzakara yadhkuru dzikra, untuk menyambungkan kita dengan Allah tadi. Sholat secara ma'rifat adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kemarin sudah dibahas kan? As-sholat mi'rajul mu'minin. Pahami? Sholat disebut kata menyembah, tapi bukan sembahyang. Secara syariat, sholat itu menyembah, menyerahkan diri
yang dohir kepada diri yang batin. Menyerahkan diri dohir jasad kepada hati. Menyerahkan diri yang dohir ke yang batin. Menyerahkan diri yang batin kepada siapa? Kepada Allah. Syariat menyerahkan diri dohir kepada diri jadi menyembah, menyerah. Maka sholat itu menyerahkan diri. Menyerahkan diri dohir pada diri yang batin. Menyerahkan diri yang batin kepada Allah. Makanya pada sampai sholat sudah makrifat. Siapa yang mau menyembah dan siapa yang mau disembah. Itu pahamannya. Salat secara syariat adalah untuk membenahi diri, tubuh diri. Salat secara syariat untuk membenahi tubuh diri. Salat secara thariqat untuk belajar mengenali diri. Salat secara hakikat untuk belajar berserah diri. Dan salat secara ma'rifat adalah untuk mengenali sejatinya diri. Salat syariat alatnya jasad. Salat thariqat alatnya hati. Salat hakikat alatnya ruh atau jiwa. Salat ma'rifat alatnya rasa. Maka syariat itu kulit, thariqat itu adalah daging, hakikat dan ma'rifat adalah rasa. Jadi kalau ibu beli buah, ada kulitnya, ada dagingnya, ada rasanya. Kalau ibu beli buah, mau enggak makan kulitnya? Ada kulitnya, tapi mau nggak makan dagingnya, tapi nggak ada rasanya? Enggak. Maka sesungguhnya seluruh ibadah itu adalah untuk sampai kepada rasa. Bapak nikah cari rasa, bapak ngopi cari rasa, bapak udun cari rasa, beli mangga cari rasa mangga, beli duren rasa duren, beli perempuan rasa pulen. Berarti sesungguhnya yang dicari rasa. Maka sholat cara syariat adalah menyembah kekosongan. Sholat secara thariqat akan mengenal kepada yang disembah. Sholat secara hakikat akan sampai kepada yang disembah. Sholat secara ma'rifat tidak ada batas antara yang menyembah dan yang maka kalau sudah di situ, apapun hati kita ingin ada kun minni kun minhu, kun minhu kun minni. Kunnya kita, kunnya Allah, kunnya Allah, kunnya kita. Maka tidak usah berdoa, cukup kata hati, pengen anu, pengen anu, pengen anu. Tinggal kita atur sendiri. Ya. Nah, itulah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Nah, kaitannya dengan 7 bulan dan kaitannya juga dengan bab sholat.
Ada kaitannya. Kenapa 7 bulan itu diperingati? Sebetulnya adatnya diperingati dimulai dengan 4 bulan. Abah pernah menjelaskan dalam Al-Quran Allah berfirman, manusia dihidupkan 2 kali, dimatikan 2 kali, dan dihidupkan 2 kali kalau ingin selamat, kata Allah. Tapi kebanyakan manusia dimatikan 2 kali tapi dihidupkan cuma sekali. Yang sekali lagi manusia lupa menghidupkan yang sekali lagi itu. Kata Allah dalam Al-Quran, pertama engkau dalam keadaan mati. Dari kapan kita mati pertama dalam Al-Quran? Tadi Ustaz Encep sudah membaca ayat. Dari nutfah. Tadi, falyamduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Sperma nutfah bapak bercampur dengan ovarium ibu. Kata Allah, wa khalaqal insan min nutfatin amsaj. Aku menciptakan insan dari air yang bercampur air bapak dan air ibu. Mati pertama itu. Kemudian dari nutfah yang bercampur itu menjadi nuktah. Nuktah menjadi alaqah. Alaqah menjadi mudghah. Maka itulah kematian bapak yang pertama. Tapi pada saat 4 bulan 10 hari ditiupkan kata Allah, summa ahya, dihidupkan. Yang pertama oleh Allah. Allah berkata, Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah dari nutfah jadi nuktah, alaqah, mudghah, ditiupkan oleh Allah, nafakhtu fihi mir ruhi. Itu usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan, di mana ditiupkan ruh oleh Allah. Itulah yang nanti Bapak harus ngerti. Ruh itulah yang disebut al-mu'min. Maka tadi as-salat mi'rajul mu'minin. Kenapa ada 2 mu'minin? Ada 2 mu'min. Salat itu mi'rajnya si mu'min. Si mu'min yang pertama, ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Itu kan milik Allah. Allah juga itu. Maka kenapa iblis dan seluruhnya seluruh sujud? Faqa'ulahu sajidin. Karena yang ditiupkan kepada tubuh kita adalah, kata Allah, nafakhtu fihi, nafakhtu padanya ruhku, kata Allah. Tadi semua. Yang dengan ruh itu nanti Bapak datang kalamnya ke mulut Bapak. Ruh itu, ruh bicara pada kalam, ngomong ngarana. Ruh datang kana celi, sama ngarana. Ruh datang ke mata, basor namanya. Ruh datang ke otak, ke akal, ilmu namanya. Ruh datang ke tangan dan kaki semua, kudrat, irodat namanya. Paham sampai situ? Maka dari ruh yang ditiupkan itu ada 7. Ingat. Karena nanti setelah ditiupkan ruh yang pertama itu pada bulan yang keempat, si bayi hidup. Maka kita doakan. Anaknya kan Cece, bayinya semakin hidup, semakin sehat. Di hari pertama setelah ditiupkan nafakhtu fihi mir ruh, itu janin dalam kandungan yang ruh Allah tadi. Tadi. Terus mulai zikir. Allah, 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 Allah.
Sabajeun kieu, cangkurileung, cangkurileung, cangkurileung. Cangkurileung manggil suaranya sendiri. Dut calatok, itu burung dudut. Kurileung, itu burung cangku. Itu bunyi tekuk. Ieu mah lain, lantaran ditiupkeun nage anjeunna, maka disada. Sehari setelah ditiupkan dia bunyi Allah, Allah, aing Allah. 7 hari ruh itu berzikir hak, hak, hak. 40 hari dia berkata subhanallah, subhanallah. 3 bulan dia berkata alhamdulillah. 3 bulan dan itu dia sekaligus berkata Allahu Akbar. Berarti 4 bulan mati pertama, maka 5 bulan adalah hidup pertama dari mulai kan setelah ditiupkan dalam ruh, maka bulan kelima kehamilan, bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, itu 5 bulan yang Allah katakan dalam Al-Quran hidup yang pertama. Tadi kemudian setelah Bapak lahir dimatikan secara hakikat. Bapak hidup, jalan, makan, minum, kawin, bahkan nyanung. Tapi itu sadar saha dieuna. Poho tah kami tadi Allah teh. Nu sapoe masih nyebut Allah. Nu 7 poe nyebutkeun hak. Tadi 40 poe nyebutkeun alhamdulillah. Begitu 7 bulan nyebutkeun Allahu Akbar. Pada saat dia mau lahir menyebutkan huwa aing Allah kita kitu huwa teh ngarti dia lupa begitu dikasih cangkang yang bernama jasad, karena jasad ini dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dan apalagi kalau makanan nutfah yang ada pada susu ibu dan nutfah dari sperma bapak adalah berupa makanan najis dan haram. Makanya tadi jelema anu nyiksa diri nyaho yen haram teh bakal ngaruksak. Sebenarnya pada saat bapak makanan haram, dapat mencuri, dapat korupsi atau hasil judi, kalaupun jadi anak itu sebetulnya mengerikan. Itulah kenapa kita disuruh mencari rezeki yang halal. Zakatkan rezekinya, sodakohkan sebagian rezekinya, sucikan rezekinya. Jadi kalau hari ini anak kita begudal, nggak bisa dididik, susah disekolahin, susah dipondokin, dinasihatin makin kayak iblis, itu adalah karena unsur narunnya, tubuh yang menyusunnya dari nutfah. Karena sperma bapak itu dari mana? Dari seluruh makanan yang dimakan oleh bapak. Sebaliknya, air susu yang dari ibu adalah dari uang yang diperoleh juga oleh bapak. Maka Abah sarankan kepada pasangan muda, walaupun kalian lapar sekalipun, carilah rezeki yang halal. Karena kalaupun jadi anak pada anak kalian, itu sebetulnya sebagaimana perjanjian baginda Nabi dengan iblis dulu. Hei Muhammad, nanti di akhir zaman yang umatmu itu tubuhnya seperti dirimu, tapi dalamannya aku. Maka bapak kasih agama, bapak suruh tahfidz Quran, bapak suruh apapun.
Kalau seandainya dari barang yang kotor tidak bisa disucikan, inilah maka harus dihidupkan yang kedua. Dengan apa? Talqin. Jadi kata Al-Quran, kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Itulah kata Al-Quran. Kalau mau hidup yang kedua, maka harus dengan proses talqin tadi semua. Ya. Baik. Kenapa 7 bulan itu penting dan 4 bulan itu penting? Sesungguhnya tubuh ibu, bapak sudah sempurna pada saat usia 7 bulan. Ingat, tubuh kita ini Al-Quran Qadim. Dan Al-Quran ini adalah Al-Quranul Karim. Jadi ini dan ini sejalan dan sebangun. Yang Allah katakan pertama, Quran yang paling antik, yang ditulis oleh Allah sendiri. Ini, bukan ini. Ini dicetak oleh siapa? Ini, Quran ini. Maka dalam tubuh kita ada Ummul Quran. Tubuh kita inilah Ummul Quran. Makanya sama, dalam Quran ini pun ada Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah itu suratnya ada 7 ayat? Suratnya ada 7 ayat. Sementara tubuh ini dibagi juga 7. Bismillahirrahmanirrahim, itu kepalamu. Alhamdulillahirabbil alamin, itu lehermu. Ar-Rahmanirrahim, tangan kananmu. Maliki yaumiddin, tangan kirimu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dadang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bang, siratal ladzina an'amta alaihim, sukukan. Ghairil maghdubi alaihim walad, suku kenca. Maka kenapa sudah identikan kanan itu dengan baik, kiri itu dengan buruk? Karena kiri itu perlambang celaka. Maka kenapa kanan ini untuk makan, kiri untuk obeh? Walaupun ada yang kidal, itu kidal itu sebetulnya nggak ada, Allah bikin salah. Tapi kebiasaan dari ibu dari kecil suka salah pertama diberi tangan kenca. Kidal itu nggak ada. Kidal itu akibat dari kecil dia membiasakan tangan. Maka orang tua dulu pada saat tangan memegang tangan yang salah, tangannya ulah yang itu diganti. Ya. 7, dan tubuh kita pun sama, punya isi Al-Quran ini, punya qalbul Quran, namanya Yasin. Dan kita pun punya qalbu. Disinilah tempat Al-Quran sejati dalam tubuh kita. Maka itu yang harus dibersihkan. Kalau seandainya untuk menyentuh yang ini, apa kata Allah? La yamassu illal mutahharun. Untuk menyentuh ini tidak bisa menyentuhnya kecuali orang yang bersuci, dan tidak ada yang bisa menyentuh Quran yang dalam dadamu kecuali juga disucikan dengan talqin tadi semua. Maka ada 7, pahami kenapa 7 bulan itu diperingati. Kan tadi induk daripada Al-Quran semuanya terhimpun di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu ada 7 ayat, yang dimana ayatnya itu terdiri dari ujungnya 4 nun dan 3 mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun. Ar-Rahmanir Rahim. Mim. Maliki Yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Ada 4 nun dan 3 mim. Nun dari kata nur. Kenapa dikatakan nur? Karena yang ditiupkan tadi ke dalam adalah nur. Allahu nurus samawati wal ard. Nur. Nur. Kenapa 3 mim? Karena mim adalah Muhammad. Maka tubuh ini suratul Fatihah ada 7 ayat dan kita pun turun dengan 7 lapis langit. Ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, itu 4 nun. Adsam, misal, adsam, insan, itu 3 mim. Ngerti nggak? Berarti tubuh kita ini 2 kali masya, nun dan mim, 4 nun dan 3 mim, sama dengan suratul Fatihah. Maka akibatnya tubuh kita pun memiliki 7 lapis nafsu. Pertamanya kan dari Allah, tadi nyebutkan Allah, Allah, Allah. Sempurna nggak Allah? Itulah yang disebutkan nafsul kamil. Wah, turun ke bawah. Karena nanti akan diturunkan ke bumi makin rendah. Turun ke nafsul mardiyah yang kedua. Yang ketiga, turun ke nafsul radiyah. Turun ke nafsul mutmainnah di alam arwah. Barulah turun ke alam ke bawah. Kepada mim yang 3 adalah nafsul mulhimah, nafsul lawamah, nafsul ammaroh, bungkelekan tahkos kia. Yang Abah bahas kemarin tentang iblis. Iblis itulah yang tidak mau sujud. Maka nanti pada saat kata Allah faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah selesai jasadnya ini, seluruhnya sujud. Ruh ditiupkan datang ke mata, mata sujud, ditiupkan ruh ke hati datang ke telinga sama sujud, ditiupkan ke mulut keluar kalam sujud. Nggak pernah kata-kata bapak pasti ngikutin, walaupun kata-kata kasar, kata bapak ingin maki tetap ngikut, ya nggak? Lihat jablay oke, lihat Quran oke, ngikut hendak bapak, karena malaikat itu tunduk sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa mana iblisnya. Mau diajak ngaji mung tadi, diajak ngaji mung, diajak sodakoh mung tadi. Bahasanya kalau yang Abah tulis tadi naon? Eueuh deui ka nyeri anu leuwih nyeri tibatan hianat ku diri. Nyaho bener tidak bener, apal salah tapi pegawaian nilampah salah. Nyaho hirup di dunia mualila, tapi hayo we ngudag dunia nu bakal pana. Nuruksak di udag-udag nu bako ditinggalkeun. Nyaho neraka teh panas, tapi hayo dideketan. Nyaho surga teh ngeunah. Wah, teu sadar tadi semuanya. Apal maut teh ngadodoho tapi osok di poho-poho. Ingat kana paeh, ingat kana hirup. Maka kalau Abah mah setiap hari, ya Allah, kalau nggak bisa malam ini, besok saya pulang. Kalau nggak besok pulang, siangnya ya Allah. Kalau nggak bisa siang, sorenya ya Allah. Tidak ada tempat yang paling indah kecuali kembali kepadamu.
Inilah karena manusia buta. Kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan buta mata yang di sini, tapi buta mata yang di sini. Pada saat kalian mengeluh kesulitan, Ijrail datang mendekat pada kalian. Yang rajin malah sebaliknya makin kedul. Ya, silakan. Hidup adalah pilihanmu sendiri. Tadinya. Inilah yang harus Bapak pahami. Maka ada 7 lapis nafsu pada diri kita. Kenapa? Karena itulah 7 bulan itu kesempurnaan. Pada saat jasad dan ruh sempurna. Jasad dan ruh sempurna. Itu 7 bulan di dalam kandungan. Maka nanti timbul semuanya serba 7. Ada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khafa, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Karena jasad bina Nur Muhammad, ruh dari Nur Muhammad. Kalau ingin pulang kepada Allah, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsu hurung samemeh dihurungkeun ieu teh tin ieu teh zaitun tangkal ieu teh tadi. Makanya tadi durriyun tadi yuqadu tadi sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Pohon zaitun anu itu tumbuh di timur di barat. Awak maneh kolmu maneh watin wa zaitun. Kadang-kadang abah ngaji sohayang nafsu, buka bodohan makhluk akhir zaman, gak ngerti apa yang harus dituju. Inilah tujuh pada kita. Makanya kita selain kita harus membaca di kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika. Bukan sebelum Bapak baca Quran ini, baca ini dulu. Kalau Quran ini dibaca, ayatnya dibaca, ininya dibaca, sambung keluar. Nanti itu mau bisa ngamalkan Quran iya kecuali baca heula iya. Nah tadi syariat ngabenerkeun jasad thariqat keur belajar kenal diri hakikat untuk bisa berserah diri makrifat untuk kenal siapa sejatinya diri. Maka lihat surat Toha, ana Allah la ilaha illa ana wa aqimis sholat li dzikri, dan ingatlah sholat untuk mengingatku. Makanya inilah yang harus Bapak pahami. Maka nanti Pak, kalau Bapak sudah kenal Quran ini begitu mudah dipahami. Maka Abah bisa jelaskan, kemarin Bapak lihat, Abah bisa bikin tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim aja. Cukup dari Bismillah, bisa 5 kitab. Setiap huruf. Kenapa? Karena ini ada di sini. Semua ada di sini. Pada saat Allah tiupkan nafahtu fihi min ruhi, bukan ruhmu saja, ilmu Allah juga dimasukkan. Berarti itu ilmu Allah ada pada kita semua. Ilmu naon, hayang naon. Nah inilah kalian sudah kenal pada diri.
Maka nanti secara syariat kita akan melaksanakan syahadat. Apa syahadat itu? Tadi, karena akibat tubuh ini terdiri dari 4 dan 7, 4 yang 3, 4 kali 3, 12, 4 nun dan 3 mim, 12. Tubuh dohir kita inilah Muhammadur, dan ruh kita adalah la ilaha illallah. Tuh, jelas ente. Baru kalau udah ngerti alif lam mim, alif lam mim. Tuh, pauh jeung alif kusababkeun geus kapanggih lamna, pabakal kapanggih jeung mim. Baru dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Moal aya ragu kana Quran ieu saeutik pun. Cek Quran sedekah ngilu, cek Quran haji ngilu, cek Quran ulah judi ngilu, cek Quran ulah zina ngilu, cek Quran ulah wadul ngilu. Yang lain cek Quran ulah judi online, cek Quran ulah mabok, cek Quran ulah di neraka, cek Quran kudu heuh. Sok analisa setiap orang dari diri kalian, pantaskah diri kita ini masuk surga? Karena kebanyakan membelakangi Al-Qur'an. Kenapa? Karena nggak kenal pada Al-Quran pada diri. Dari semua Al-Quran pada diri. Cek Allah, ikra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Al-Quran yang ada pada dirimu. Tadi semua Al-Quran Qadim, kata Gus Dur, Al-Quran Qadim wahyu minul ya, ora ditulis bisa diwoco, baca kabeh, maka bisa maca diri baca, jangankan ini, apalagi kitab ulama. Ini pun dari alif awal sampai tungtung bisa difahami. Karena yang tahu firman Allah hanya Allah. Tadi semua. Inilah 7 bulan. Maka nanti datang kepada kita, kenapa nanti kita harus tawaf 7 putaran, sa'i 7, balikan, lempar jumratul aqabah 7 lemparan, jumratul usta 7. Bahkan nanti badan dicuci dengan wudu air mutlak yang 7, yang ditambah, yang dicuci dari tubuh ini anggota tubuh yang 7. Di dalam kepala kita ada lubang, jumlahnya ada 7. Ya, manusia sekarang ini cuma ngomong ilmu tapi nggak ngerti. Karena dia hanya ngajinya sama kola kila. Bukan ilmu laduni batin yang ditanamkan oleh Allah sendiri untuk memahami ilmu-ilmu Allah yang dalam. Kalian apa yang mau diikuti? Makanya Abah suka sedih melihat orang sekarang sibuk kerja. Apa sih kerja kepada rezeki yang sudah ditetapkan untuk dirinya? Sampai belaan yang dia wajib ditinggal. Dari semua, ya. Barangkali itu sajalah dari Abah, singkat saja Abah kali ini tadi semua. Tapi mudah-mudahan dengan peringatan 7 bulannya ini menyadarkan kita tentang siapa diri kita ini. Ingat, kita ini bukan makhluk sembarangan tadi semua. Kata Allah, wa khalaqal insan ka suratihi. Aku menciptakan manusia dalam wujudku. Misihangnya aing siate aing, pahami ya. Tapi itu kepada orang yang sudah sampai. Makanya al-abid wal ma'bud wahid, al-izmu wal musamma wahid. Dan orang yang sudah sampai di tahapan itu, maka dia adalah aku adalah dia. Inilah, dari sajalah. Nanti kalau Abah keteruskan ini kayaknya lagi jadi Abah. Nanti karena biasanya penumpangnya banyak ya.
Itu saja, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salaman ya, bubar.